World Mission Report. Shalom, selamat pagi dan selamat hari Sabat. Pada pagi ini, cerita mission kita bertajuk Lamaran yang Tak Diduga, ditulis oleh Esmeralda Joao Melo. Esmeralda lahir dalam keluarga berlainan dominasi Kristen. Ayahnya dalam suatu dominasi Kristen Arehad dan ibunya dalam dominasi Kristen Arehad yang lain di ibu kota Angola, Luanda. Sebagai anak, Esmeralda ke gereja bersama ayah pada hari Minggu dan dengan ibu pada hari Minggu berikutnya. Tetapi pada usia yang ke-18 tahun, Esmeralda berhenti pergi ke kedua gereja itu. Pada suatu hari, ibunya bertanya kepada Esmeralda, kenapa dia tidak ke gereja. Esmeralda menjawab, dia tidak merasa nyaman. Ketika kakak perempuannya bertunangan, entah bagaimana kakak dan calon suaminya menerima konseling pranikah dari seorang pendeta Advent. Mereka memutuskan untuk berbakti di gereja Advent setelah mereka menikah, dan saudara perempuannya mulai mengirimkan ayat Alkitab dan khotbah tanpa henti kepada Esmeralda. Pada suatu hari, seorang teman mendesak Esmeralda untuk memberikan hatinya kepada Tuhan. Esmeralda mengetahui bahwa temannya ini selalu mendoakannya. Pada minggu yang sama, seorang teman lain memohon kepada Esmeralda untuk hidup bagi Tuhan. Dunia ini tidak baik, katanya. Berserahlah kepada Tuhan. Dia berdoa dengan saya dan meminta Tuhan untuk memberikan saya seorang suami yang baik dan takut akan Tuhan. Kata-kata mereka menyentuh hati Esmeralda. Beberapa hari kemudian, kakak perempuannya membacakan Yeskiel 3 ayat 18 hingga 19, di mana Tuhan berkata, "Kalau aku berfirman kepada orang jahat, engkau pasti dihukum mati, dan engkau tidak memperingatkan dia atau tidak berkata apa-apa untuk memperingatkan orang jahat itu dari hidupnya yang jahat. Supaya ia tetap hidup, orang jahat itu akan mati dalam kesalahannya. Tetapi aku akan menuntut pertanggungan jawab atas nyawanya daripadamu. Tetapi jikalau engkau memperingatkan orang jahat itu, dan ia tidak berbalik dari kejahatannya dan dari hidupnya yang jahat, ia akan mati dalam kesalahannya, tetapi engkau telah menyelamatkan nyawamu." Jantung Esmeralda berdegup kencang saat kakaknya berbicara. Kakaknya mencadangkan agar Esmeralda pergilah ke gereja Masih Advent hari ke-7. Tetapi Esmeralda tidak pergi ke gereja Advent karena ada panggilan kerja. Dia bekerja pada 3 Sabat berturut-turut. Ketika kakaknya menelepon untuk menanyakan tentang gereja, Esmeralda menjelaskan bahwa dia sibuk dengan pekerjaannya. Kakaknya memberitahu bahwa bekerja pada hari Sabat bukanlah berkat dari Tuhan, dan bekerja pada hari Sabat adalah suatu yang sia-sia. Pada suatu masa, Esmeralda terpaksa berhenti bekerja karena dia jatuh sakit. Di klinik, dokter mengenalnya dengan baik karena dia telah menjadi dokter Esmeralda selama 4 bulan. Mereka memiliki hubungan yang baik antara dokter dan pesakit, tetapi pada suatu hari, dokter itu mengejutkan Esmeralda ketika pemeriksaan. Tiba-tiba dokter itu memintanya untuk menikah dengannya. Banyak hal yang aneh telah terjadi selama beberapa minggu terakhir dalam hidup Esmeralda. 2 teman dekatnya dan saudara perempuannya mendesak untuk memberikan hatinya kepada Tuhan. Seorang teman mendoakan Esmeralda agar mendapatkan seorang suami yang takut akan Tuhan, dan saudara perempuannya bermohon agar dia pergi bekerja di gereja Advent. Sekarang, seorang dokter Advent memintanya untuk menikah dengannya dan menjadi seorang Advent. Esmeralda menjadi Advent bukan karena seorang dokter melamarnya. Dia juga menjadi Advent bukan karena saudara perempuannya mendesak untuk pergi ke gereja Advent. Tetapi Esmeralda menjadi Advent karena Tuhan memanggilnya untuk bersatu dengan umatnya yang memelihara perintah-perintahnya dan memiliki iman kepada Yesus, hatinya milik Tuhan. Sebahagian dari persembahan Sabat ke-13 triwulan ini akan membantu membuka sekolah Advent di kota asalnya, yaitu di Luanda, Angola. Terima kasih karena telah merencanakan persembahan dengan murah hati. Itu saja cerita misi kita. Terima kasih. Tuhan memberkati.